Kita akan melanjutkan ke pembicara kedua, yakni Dr. Iputu Ardiarta Griadi Episor. Beliau S1 diluluskan di Universitas Udayana, S2-nya juga di Universitas Udayana, dan S3 di Universitas Udayana. Yang menarik adalah karya disertasi beliau lah yang membuat saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di Fisiologi Olahraga. Apa itu? Yakni latihan tari legong dapat meningkatkan kebugaran fisik dan neuroplastisitas sistem saraf remaja putri di Denpasar. Jadi saat mengobrol dengan beliau mengatakan agak risih melihat orang-orang tua berbaju training warna pink ke Balai Banjar untuk senam. Senamnya Sumba lagi, jadi itu kayaknya kurang berbudaya. Sehingga beliau mencoba meneliti di balik tari legong ini ternyata ditemukan 150 kali squat dan semi squat, dan saya lihat profil beliau banyak sekali meneliti tarian tradisional ini, dan ini sangat mencerminkan visi dari perguruan tinggi Udayana, yakni unggul, mandiri, dan berbudaya. Kepada Dr. Iputu Ardiarta Griadi Episor, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Eka, selaku moderator yang telah memberikan pengantar singkat. Demikian juga kepada panitia, kemudian pada pembicara lain, kepada Bapak Adi yang sudah sekali lagi membuka peluang bagi kami untuk bisa berkontribusi bersama di bidang kesehatan. Baik, paparan dari Dr. Sok sangat membuka wawasan kita dan memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang berarti. Izinkan saya untuk men-share materi untuk hari ini. Ya, semoga ada link yang dari pemaparan Dr. Sok, sepertinya ada beberapa link yang memang kita sebagai dokter melihat hipnoterapi itu seperti apa. Dalam kesempatan ini yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana hipnoterapi itu bisa terjadi, terutama dari sisi fisiologi. Dalam artian bagaimana fisiologi bisa melihat hal itu sebagai suatu terapi yang bisa memberikan efek dan juga bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Sehingga kami mengatakan bahwa neuroplasticity adalah suatu bentuk adaptasi fisiologis yang mungkin akan terjadi pada hipnoterapi, dan itu memang banyak penelitian namanya hipnoterapi. Prinsip dasar di fisiologi adalah structure meets function. Jadi fungsi tubuh tertentu itu hanya akan bisa muncul apabila ada struktur fisik yang mendasarinya. Secara global mungkin kita bisa membuat analogi bahwa seorang pria tidak akan mungkin hamil karena tidak memiliki uterus. Demikian juga seorang pria tidak bisa menyusui anaknya karena tidak memiliki payudara. Itu suatu gambaran yang sangat general. Sehingga dengan peningkatan kompleksitas struktur tubuh makhluk hidup, maka akan terdapat peningkatan fungsi, ya. Jadi semakin kompleks struktur makhluk hidup, maka fungsinya juga akan semakin kompleks. Mungkin kalau di Hindu kita mengenal ada sabda bayu hidup, ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan hanya memiliki tenaga untuk hidup karena memang tidak memiliki struktur neuron di struktur tubuhnya. Tapi seekor anjing atau binatang mampu memiliki suatu tenaga dan mampu bersuara, artinya mampu melakukan struktur yang lebih tinggi karena memiliki struktur neurologis di dalam tubuhnya. Nah, manusia yang memiliki volume otak yang paling besar di antara hidup tentu memiliki fungsi yang lebih kompleks. Jadi memiliki hidup atau pemikiran. Sehingga dalam penelusuran ilmiah, satu hal yang ingin kita sampaikan adalah proses berpikir, walaupun itu tidak nampak secara nyata, tetapi ada struktur fisik yang mendasari proses tersebut. Jadi, kalau tadi mungkin Dr. Jaya menyampaikan di awal, mungkin kita termasuk yang menggunakan atau menggunakan paham komputasional. Jadi kita melihat bahwa struktur fisik berpikir itu seperti komputer yang ada saat ini. Jadi suatu struktur binari yang hanya ada 0 dan 1, tapi ketika membentuk suatu anyaman maka ada jutaan bahkan miliaran possibility yang bisa muncul dari rangka tersebut. Sehingga memori dan proses berpikir akan melibatkan proses fisik pada sistem saraf manusia.
kan ya. Jadi proses fisik daripada berpikir atau proses abstrak yang dihasilkan dari proses pikir itu adalah sebenarnya rangkaian sinyal listrik linear yang ada pada sistem saraf pusat. Jadi ketika suatu saraf tereksitasi, maka dia akan merangsang saraf lainnya dan kemudian akan berada dalam satu jaringan sehingga menghasilkan satu output tertentu. Sehingga yang ingin kita ajukan di sini adalah bahwa walaupun proses berpikir itu bendanya abstrak, ya, walaupun tidak nampak, tetapi ada suatu proses biologis yang mendasarinya. Sehingga dengan demikian hipnoterapi sebagai suatu usaha untuk mengurai hal abstrak tersebut sebenarnya sudah menyentuh proses-proses biologis yang terjadi pada otak kita. Sehingga Dr. Jaya beberapa kali menyampaikan hati-hati menyerahkan otak kita kepada seseorang yang mengaku bisa melakukan itu. Artinya manipulasi yang dilakukan dalam bentuk induksi, kemudian masuk ke dalam level hypnotize, itu berarti sudah menyentuh proses biologis yang terjadi pada sistem saraf. Jadi itu bukan suatu hal yang mengambang di atas kepala kita, tetapi proses itu terjadi di dalam jaringan saraf yang sangat kompleks yang ada di dalam otak kita. Nah, hanya saja dalam beberapa buku fisiologi pun mengatakan bahwa yang sungguh disayangkan adalah kita belum mampu memahami proses mekanis yang terjadi di jaringan saraf tersebut. Masuk akal karena jumlah saraf kita adalah hampir 100 miliar atau yang 98 miliar. Jadi possibility konektivitas yang terjadi sangat luas dan mungkin di luar jangkauan analisa kita. Nah, ini adalah satu gambar sederhana, jadi dua akson, ya, satu akson pada satu sel saraf, gambar sederhana yang akan berhubungan dengan satu dendrit dan bentuk sinaps. Nah, ini adalah sangat simplifikasi yang luar biasa, jadi hanya menunjukkan dua sel saraf. Sedangkan dalam tubuh kita terdapat miliaran hal seperti ini, sehingga kita bisa lihat bagaimana kerumitan yang muncul ketika menganalisa fungsi berpikir dengan menggunakan pendekatan struktural. Namun dalam pendekatan fungsional itu disebutkan bahwa ketika kita berpikir atau menggunakan mind, berpikir itu akan melibatkan beberapa komponen sistem saraf pusat, termasuk korteks cerebri, kemudian di bawahnya ada talamus, ada sistem limbik, dan ada formasi reticularis. Jadi pendekatan yang digunakan dalam menyusun teori ini adalah dengan menggunakan pendekatan menstimulasi satu segmen sistem saraf pusat, kemudian mengamati perubahan yang terjadi. Jadi dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa korteks cerebri umumnya akan berkaitan dengan hal-hal yang lebih spesifik terhadap proses pikir tersebut. Tetapi proses pikir ataupun sensasi yang berkaitan dengan sifat-sifat hal yang general seperti perasaan nikmat, kemudian rasa nyeri, kemudian nyaman, kemudian sensasi tubuh secara umum itu akan diurus atau dikontrol oleh tingkat yang lebih rendah. Sehingga korteks cerebri akan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lebih tinggi, seperti persepsi terhadap visual, jadi suasana hijau akan menimbulkan rasa sejuk. Nah, itu dikendalikan atau dilakukan kontrol oleh korteks cerebri. Tapi hal-hal yang sifatnya general itu lebih banyak dikelola oleh pusat yang lebih rendah. Nah, dalam satu proses pikir, semua level ini akan bekerja bersama. Jadi terjadi rangsangan secara simultan. Jadi bukan hanya korteks cerebri yang bekerja, tapi hampir semua bekerja. Nah, hal itu bisa kita asosiasikan dengan misalkan post-traumatic syndrome disorder. Jadi ketika ada suatu persepsi yang traumatik yang menyentuh pusat-pusat talamus sistem limbik yang sifatnya memberikan kesan yang sangat mendalam, nah itu bisa membuat satu stimulus menjadi sangat berat dan mampu mengubah struktur dari pemikiran kita. Nah, kemudian dengan kerumitan pemahaman dan pendekatan secara struktural, ternyata para ahli kemudian bergerak ke pendekatan fungsional.
dalam artian oke, ada struktur yang rumit, tetapi kita tidak mampu melakukan pendekatan itu sehingga bergerak ke arah memahaminya sebagai suatu sirkuit fungsional. Jadi pada awal yang kita belajar adalah kita mengetahui bahwa cortex cerebri yang tebalnya 2-5 mili itu terdiri dari berbagai macam layer, sangat rumit, kemudian berkembang menjadi sirkuit daripada neokortex. Jadi sirkuit satu fungsional. Bagaimana kemudian satu segmen mempengaruhi segmen yang lain secara fungsional. Kemudian berkembang lagi menjadi suatu arsitektural yang fungsional berbasis pada suatu struktur anatomi yang dijumpai. Jadi kalau pada abad 19 kita mempelajari korteks seperti gambar paling kiri, sangat rumit dan sangat sulit untuk mengurai jaringan satu persatu. Tapi kemudian pendekatan adalah pendekatan fungsional bahwa terjadi suatu stimulus eksitasi dan inhibisi di dalam korteks. Kemudian terjadi pendekatan yang lebih modern yaitu menggabungkan kedua pendekatan itu. Jadi strukturalnya bekerja dan ada konektivitas di antara bagian-bagian itu. Sehingga terdapat suatu simplifikasi sehingga bisa memahami dengan lebih lengkap tentang fungsi dari berpikir. Nah akhirnya mungkin paham yang kita angkat ini adalah paham seperti halnya komputer, komputasional. Jadi single neuron itu seperti ini, kemudian akan bergabung dengan neuron lain, membentuk sinaps dan seterusnya. Sehingga secara komputasional akan terlihat bahwa gabungan dari berbagai macam sinaps dengan weight ataupun dominasi peranannya akan bergabung secara keseluruhan dan membentuk fungsi tertentu sebagai fungsi simultan dari berbagai macam segmen sehingga akhirnya menghasilkan satu output yang spesifik. Nah, dengan melihat teori holistik bahwa berpikir melibatkan korteks, kemudian talamus, sistem limbik, dan formasio retikularis, nah sepertinya keempat layer itu akan mengisi masing-masing komponen. Jadi berpikir logis akan berinteraksi dengan pemikiran emosional, kemudian akan bereaksi dengan formasio retikularis yang menunjukkan tingkat awareness atau kesadaran kita. Nah itulah kemudian memunculkan suatu output yang spesifik demikian ya. Jadi ketika suatu peristiwa emosional, maka sistem limbik yang akan memberikan beban yang sangat besar sehingga seringkali seorang yang berada dalam tekanan psikis tidak mampu mengangkat suatu pemikiran yang logis dan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tidak. Jadi fungsi dari semua ini akan bergabung menjadi satu dan membuat satu fungsi tertentu. Nah, menariknya apabila kita bergerak ke bidang ilmu yang lain, yaitu artificial intelligence, maka AI itu sebenarnya mengadopsi proses yang ada di otak kita. Jadi mereka menyebutnya ada hidden layer di sini. Jadi ada suatu hidden layer yang tersusun atas bahasa pemrograman sehingga akan menghasilkan satu output yang dikehendaki dengan memperhitungkan semua aspek lain yang akan mempengaruhi input yang diberikan. Nah, sehingga dengan model seperti ini kita bisa memahami dengan lebih mudah bagaimana otak itu bekerja. Nah, satu hal yang menjanjikan dari pendekatan ini adalah bahwa tubuh kita hidup, kemudian tubuh kita beradaptasi, dan sesungguhnya di dalam sistem saraf juga akan terjadi suatu perkembangan yang aktif secara terus-menerus. Jadi kalau paham kedokteran dulu mengatakan bahwa sistem saraf adalah sistem yang statis, berhenti berkembang setelah usia dewasa, seperti tadi Dr. Chok menyatakan, dengan perkembangan alat neurobiologis yang mutakhir, maka bisa ditunjukkan bahwa model konektivitas dalam sistem saraf itu bersifat dinamis. Nah, itulah yang disebut dengan neuroplasticity. Neuroplasticity artinya perubahan fungsional dan struktural yang akan terjadi di dalam sistem saraf apabila diberikan suatu stimulasi terpola secara berulang pada satu periode tertentu. Nah, ini yang membuat satu pemikiran, terobosan pemikiran yang inovatif sehingga kita melihat bahwa banyak hal yang kita lakukan di keseharian yang sebenarnya bermanfaat untuk kesejahteraan kita semua. Jadi banyak potensi yang bisa kita gali dengan prinsip neuroplastik. Nah,
Secara struktural tentu budaya Barat menginginkan apakah ada perubahan struktural. Nah, dengan perkembangan teknologi ternyata bisa dilihat bahwa LTP atau long term potentiation, jadi induksi secara terus-menerus pada sistem saraf, learning process, jadi mempelajari satu hal yang baru, maka akan terjadi penumbuhan daripada spine growth. Jadi dendritic spine, jadi ujung-ujung mikro yang ada di sepanjang dendrit saraf itu akan bisa terbentuk dan akan bisa hilang sesuai dengan proses yang kita pilih dalam keseharian, proses pikir yang kita pilih dalam keseharian. Pada saat proses learning akan terjadi suatu pertumbuhan yang signifikan di dalam dendrit, terus sebagai dendritic spine, jadi tanduk-tanduk dendrit demikian, dan ini sudah bisa dibuktikan dengan elektron. Jadi menunjukkan bahwa saraf itu sesungguhnya berkembang sesuai dengan stimulus yang kita berikan setiap harinya. Sehingga dengan demikian, setuju dengan dokter tadi, hati-hati menyerahkan otak kita. Karena otak kita berkembang dan dalam tanda kutip akan makan apa yang diberikan dalam pikiran kita. Sehingga dengan demikian bahwa hendaknya kita sepakati bahwa proses berpikir adalah suatu proses yang berkaitan dengan hal-hal yang abstrak, tetapi ada suatu perubahan struktur biologis yang mendasarinya. Dan penelitian terakhir menunjukkan bahwa dalam saraf bisa terjadi suatu neuroplasticity mengikuti apa yang kita berikan dan apa yang kita pikirkan. Sehingga dengan demikian perubahan fungsional dan struktural akan bisa terjadi pada setiap manipulasi terhadap pikiran kita. Nah, terkait dengan hipnoterapi dan juga penggunaannya, dalam perjalanan kita dari anak-anak ke dewasa, sistem saraf cenderung mengalami pruning atau pemangkasan. Jadi seperti halnya kita membuat satu bonsai. Jadi tubuh kita semakin selektif memikirkan hal-hal yang relevan untuk saat ini. Sehingga pada masa kanak-kanak yang sinapnya sedemikian banyak, akan setiap hari akan semakin disederhanakan sehingga terjadi efisiensi yang luar biasa pada sistem saraf kita. Hal ini mengakibatkan beberapa memori akan dikubur, jadi tidak disadari lagi tetapi masih ada, dan beberapa sirkuit yang relevan dengan kebutuhan saat ini menjadi menonjol dan dominan pada pola pikir kita. Sehingga dengan demikian apabila terjadi suatu pengambilan jalur pikiran di masa lalu, itu bisa terpendam di dalam alam bawah sadar. Nah, pertanyaannya, apakah hipnoterapi bisa mengubah sirkuit-sirkuit yang bermasalah tadi? Ini cukup menarik dan ini saya usulkan di sini bahwa dengan adanya neuroplasticity dan perubahan secara dinamis pada sinaps dan juga potensiasi yang terjadi pada sinaps, kemudian dengan menggunakan model artificial intelligence, maka bisa dibuat suatu data yang perlu dibuktikan secara empiris bahwa setiap pendekatan hipnoterapi akan bisa menyentuh hidden layer yang mengalami permasalahan di masa lalu dan bisa direkonstruksikan sehingga bisa memberikan output yang relevan untuk saat ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saraf memiliki suatu kemampuan neuroplastisitas, jadi mampu berubah sesuai dengan stimulus terpola yang diberikan secara berulang. Nah, sehingga apabila kita mampu mengubah hidden layer tersebut, maka outputnya juga akan berubah dengan sendirinya. Jadi alih-alih kita mempelajari sirkuit yang sedemikian rumit, maka hipnoterapi sesungguhnya saya bisa sebutkan melakukan pendekatan yang cukup cerdas. Jadi pendekatan yang realistis, jadi menggali ke masa lalu, kemudian menemukan titik blocking atau permasalahan, kemudian membantu klien untuk memutuskan struktur berpikir yang baru. Nah, itu dilakukan secara berulang, maka saraf dengan sendirinya akan beradaptasi dan memberikan suatu jalur pikir yang baru yang lebih produktif. Nah, jadi kalau kita misalkan bayangkan neuron seperti ini, jadi sangat sulit untuk menentukan neuron mana yang berfungsi untuk A, B, C, dan D. Tetapi dengan model pendekatan ini, seorang hipnoterapis sesungguhnya sudah menerapkan prinsip neuroplasticity di dalam proses terapinya. Tapi sekali lagi, seorang hipnoterapis yang sudah berpengalaman, certified, sehingga
bisa dipercaya untuk melakukan semua manipulasi. Nah, dalam pikiran kita ada yang istilahnya hidden layer-nya satu layer, jadi misalkan hal-hal yang sifatnya sederhana, kemudian tidak kompleks, seperti misalkan kita membuat kopi pada si A atau si B, kita cukup tanya, si A suka kopi manis nggak? Oke, dia suka kopi manis, nah kita putuskan membuat kopi manis. Tapi ketika si B suka kopi pahit, maka kita membuat kopi pahit. Itu satu model proses berpikir yang sederhana. Tapi ketika proses berpikirnya menjadi kompleks, nah sangat sulit untuk mengurai secara struktural, sehingga menurut hemat saya lakukanlah pendekatan fungsional seperti halnya yang dilakukan oleh rekan-rekan di bidang hipnoterapi. Sehingga manfaat positif yang bisa kita ambil dari satu pendekatan hipnoterapis adalah melakukan suatu pendekatan fungsional, kemudian merekonstruksi titik-titik di mana terjadi kesalahan di dalam pengambilan keputusan pada saat itu, sehingga dengan demikian terjadi rekonstruksi pikiran dan terjadi suatu perbaikan terhadap pola pikir yang mana setelah dilakukan pendekatan secara berulang akan menimbulkan perubahan secara struktural dalam tubuh kita, sehingga akhirnya bisa mengobati banyak hal yang mungkin selama ini sulit untuk mengobatinya secara simptomatis. Contohnya misalnya seorang yang menderita gastritis kronis akibat stres yang berkepanjangan. Jadi seorang dokter yang hanya mengatasi melihat lambung saja sulit untuk bisa menyelesaikan permasalahan bagi si klien atau pasien. Tetapi dengan menggali suatu proses pikir yang salah, kemudian memperbaikinya, secara otomatis gastritisnya akan sembuh. Mungkin itu gambaran. Nah, hal ini pula yang membuka pemikiran kita lebih ke arah kultural yang sering sebenarnya kita jumpai di sekitar kita. Pada gambar di atas terjadi suatu fenomena pemunculan kapasitas maksimal dari tubuh manusia yang sesungguhnya setelah mengalami suatu hipnosis sosial. Jadi seseorang yang sudah mengalami hipnosis sosial dengan sirkuit neuron yang sudah terbentuk dari kecil, mungkin Dr. Jaya menyebutkan hypnotic stability, levelnya mungkin level orang Bali cukup tinggi, sehingga begitu mendengar suara gamelan, tubuh itu tidak bisa tertembus oleh satu benda saja. Ini fenomena yang mungkin tidak bisa digambarkan atau dianalisa dengan penangkapan. Jadi ada hal-hal yang sulit kita gambarkan. Ibaratnya kita diminta membuat suatu mawar merah tapi dengan tinta hitam, itu tidak akan mungkin bisa terwujud. Tapi kita sebagai orang yang berbudaya dengan banyak hal-hal yang sifatnya abstrak, itu kita punya banyak warna sehingga kita bisa menggambar warna-warni kehidupan dengan lebih baik. Demikian juga gambaran di bawah ini di Gunung Bromo, bagaimana seorang bisa merasa aman walaupun di belakangnya terjadi letusan gunung yang sedang aktif. Dan itu pun terjadi di Bali ketika tahun 63 terjadi letusan Gunung Agung, tetapi masyarakat Bali harus bersemayam ke Pura Besakih. Dan itu pun dilakukan dengan tanpa bahkan ketakutan. Itulah suatu hipnosis sosial yang positif, saya kira, dan ada ilmu pasti yang mendasari hal itu. Jadi neuroplasticity pada sistem saraf bisa membuka banyak potensi tubuh manusia. Nah, di lain pihak dalam perkembangannya, saat ini kita sangat banyak sekali dimanipulasi oleh informasi yang membanjiri kita, sehingga saya angkat di sini adalah social media warfare. Jadi bagaimana kita dihujami dengan banyak peluru, namun pelurunya adalah peluru informasi. Ya. Sehingga dengan flooding information ini, mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita mengalami satu shift atau perubahan atau mengalami satu neuroplastisitas yang mungkin sebagian besar adalah ke arah negatif. Mungkin masih ingat pada waktu Pilpres kemarin ada kubu cebong dan kampret, di mana secara media sosial mereka tidak pernah dipertemukan. Jadi seorang cebong akan dipelihara menjadi cebong yang cukup gemuk, sedangkan seorang kampret akan dipelihara menjadi seorang kampret yang cukup gemuk. Jadi mereka tidak mendapat informasi yang berimbang. Seperti halnya kita membuka media sosial, kalau kita like misalkan seorang ibu-ibu suka drama Korea, maka iklan yang muncul selalu drama Korea, drakor dan sebagainya. Jadi itu adalah satu manipulasi pemikiran
hipnosis sosial yang dilakukan oleh penyedia-penyedia media sosial mainstream untuk bisa funneling atau menggiring kita menjadi seorang yang addicted sehingga mereka bisa selling lebih banyak. Nah, itu perlu diperhatikan. Sehingga banyak kalau kita lihat hal-hal di internet, bahkan beberapa individu melepaskan diri dari berita untuk bisa hidup secara lebih normal. Nah, ini adalah social media warfare. Jadi ibaratnya kita ditembak dengan keyboard atau dengan informasi. Nah, sekarang kita hendaknya lebih selektif dan bisa memanfaatkan sifat tubuh kita dengan hal-hal yang lebih produktif. Sesungguhnya kita sudah diwariskan banyak hal yang sifatnya produktif. Satu hal yang sifatnya sangat kuno adalah tentang yoga. Di dalam yoga yang utuh, di mana dikatakan yoga bisa mengantarkan kita pada kondisi wellness atau kesejahteraan lahir batin, tahap pertama bagi seorang yang ingin menjalani yoga adalah melakukan perbuatan baik untuk niyama dan yama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tubuh kita distimulasi secara terpola, berulang-ulang, kemudian dengan neuroplasticity maka sirkuit otak kita menjadi sirkuit positif. Sehingga dengan demikian struktur tubuh kita akan siap menghadapi berbagai macam hal-hal yang terjadi di dalam perkembangan saat ini. Sehingga dengan demikian mulai dengan berbuat baik dan berperilaku baik, di Hindu Bali mungkin Sikaya Parisuddha disebut, jadi berpikir baik, berbicara baik, dan berbuat baik, itu sesungguhnya menginduksi neuroplastisitas tubuh kita ke arah positif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini merupakan satu alternatif untuk escape dari pandemic fear? Artinya pandemik memang ada, tapi ketakutan kita harus kita atasi. Mungkin model hipnosis seperti ini juga bisa menjadi alternatif. Dengan demikian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa setiap manipulasi terhadap pikiran dengan sifat saraf yang mampu beradaptasi secara dinamis itu bisa memberikan hasil yang positif, namun juga dimanipulasi untuk bisa melakukan hal-hal yang negatif. Sehingga kita harapkan sharing kali ini membuat kita lebih selektif dalam informasi dan mengutip statement kembali tadi adalah hati-hati menyerahkan pikiran kita baik terhadap media sosial maupun terhadap seorang yang ingin memanipulasi pikiran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya di sini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita dan bisa memberikan ruang yang lebih luas bagi hipnoterapi untuk bisa berkontribusi dengan positif pada kehidupan kita bersama. Sekian dan terima kasih Dr. untuk dan Dr. Eka untuk waktu saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ardiarta, luar biasa sekali. Jadi saya mencatat beberapa note di sini. Yang pertama adalah proses berpikir bukan merupakan suatu yang abstrak, tapi melibatkan proses biologi atau dalam dunia akademis kita mengenal dalam biological plausibility. Yang berikutnya, apabila suatu pola tertentu berulang-ulang, itu akan mempengaruhi sistem limbik, sistem saraf pusat, dan tubuh berespon yang dikenal dengan proses neuroplastisitas. Luar biasa, Dok. Terima kasih banyak